Kali ini kita akan membahas tentang tipe data objek, yang mana tipe data objek ini dia bisa menerima beberapa hal dalam satu variabel. Kita akan mulai membuat sebuah variabel dulu, kemudian kita akan lakukan inisialisasi dari variabel tersebut sehingga dia menjadi sebuah objek. Saya akan buat sebuah variabel dengan nama data begini, dan untuk membuat sebuah variabel dia menjadi tipe data objek, kita masukkan kurung kurawal pembuka dan juga kurung kurawal penutup seperti ini. Kemudian di sini misalnya kita akan memasukkan data di bagian variabel kita ini. Untuk membuat isian dan dari isian tersebut dia menjadi sebuah objek, kita masukkan ke dalam tanda kurung kurawal ini. Polanya kurang lebih seperti ini. Ini adalah key pertama, kemudian diikuti dengan titik 2, kemudian diisi dengan value-nya. Ya, misalnya value 1 begini. Kemudian kita bisa masukkan key kedua, tetapi kita pisahkan antara key pertama dengan key kedua dengan tanda koma seperti ini. Ya, misalnya saya akan masukkan key kedua, kemudian diikuti dengan titik 2, kemudian diikuti dengan value kedua. Begitu seterusnya ya, bisa masukkan key ketiga, key keempat, dan seterusnya. Misalnya dari pola ini kita akan membuat sebuah variabel dan kita akan masukkan di sana key dan juga value-nya. Misalnya key pertama ini saya akan masukkan dengan nama key-nya adalah nama misalnya. Kemudian value-nya di sini saya akan masukkan namanya adalah jambrong ya, jambrong seperti ini. Ini adalah key yang pertama. Misalnya key yang kedua saya isikan setelah nama misalnya saya masukkan di sini adalah umur begitu ya. Kemudian untuk umur dia punya value atau isiannya adalah misalnya 25 misalnya. Coba saya Ctrl S. Kemudian ketika kita ingin melakukan akses kepada variabel data dan kepada key nama ini ya sehingga akan tampil di layar kita bisa masukkan dengan memberikan isiannya dari variabelnya dulu. Variabelnya adalah data, kemudian diikuti dengan key-nya. Key-nya di sini kita punya nama ya, kita masukkan di sini nama begini. Nah, dia akan menuliskan ya di bagian layar kita namanya adalah jambrong. Ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua kita bisa masukkan tidak menggunakan tanda titik seperti ini ya. Kita bisa masukkan dengan tanda kurung siku. Kemudian kita masukkan di sana nama begini. Kalau kita Ctrl S hasilnya sama ya. Dia menampilkan jambrong. Kalau saya masukkan umur hasilnya harusnya 25 ya. Saya Ctrl S. Nah, hasilnya adalah 25. Nah, kita juga bisa melakukan update kepada key yang sudah ada. Misalnya di bagian key ini dia punya umurnya adalah 25. Kalau kita akan mengganti dari umur ini, misalnya tidak kita masukkan 25 ya, misalnya kita ganti menjadi 27 misalnya, maka kita bisa masukkan data, kemudian kita tentukan dari key-nya adalah umur begini, kemudian kita tentukan updatean atau gantian dari value yang sudah ada. Value yang sudah ada di sini adalah 25, misalnya saya akan ganti menjadi 27 misalnya. Saya Ctrl S. Nah, nanti dia akan menampilkan datanya, sehingga sekarang dia punya nilai dari key umur ini, nilainya adalah 27. Nah, ini untuk melakukan update data. Kalau kita akan melakukan hapus data juga bisa juga ya. Ini saya hilangkan. Misalnya saya akan menghapus data umur misalnya. Saya akan hilangkan, atau bukan umur ya, misalnya saya akan buat sebuah key baru. Key baru namanya adalah alamat, misalnya alamatnya adalah Yogyakarta begini. Kalau saya akses di sini, alamat, maka dia tampil di sini adalah Yogyakarta. Kalau sekarang, coba saya akan hilangkan untuk key alamat ini. Nah, untuk melakukan penghapusan dari sebuah key, dan tentu saja dengan value-nya ya, kita masukkan delete, kemudian nama dari variabelnya, kemudian diikuti dengan key-nya. Key-nya adalah alamat. Ya. Coba saya Ctrl S. Maka sekarang, untuk key alamat ini, dia tidak akan menampilkan nilai ya. Key-nya sudah hilang, dan juga value-nya juga sudah hilang. Nah, kalau misalnya kita akan melakukan pengecekan ya, apakah di bagian dalam dari variabel ini, misalnya suatu variabel, variabelnya namanya adalah data. Untuk melakukan pengecekan apakah di dalam sebuah variabel ada key-nya atau tidak, maka kita bisa cek terlebih dahulu. Misalnya di sini saya akan melakukan pengecekan,
If kita cek dulu ya, apakah dalam sebuah variabel ada key tertentu ataukah tidak. Misalnya saya akan cek untuk variabel nama ini, ya. Kita masukkan dengan tanda petik, kemudian nama. Ya, ini adalah key-nya. Kemudian kita masukkan in data. Jadi ini kita membacanya, apakah di bagian dalam dari variabel data, ini ada key dengan key-nya isinya adalah nama ataukah tidak. Kalau misalnya ada, saya akan keluarkan di sini dokumen.write, ada key-nya. Kemudian kalau misalnya tidak, saya berikan else, saya keluarkan dokumen.write, tidak ditemukan, begini ya. Baik, ini saya komen dulu, saya Ctrl S, ada key-nya, sehingga nama ini dia ada key ya, ada key di bagian dalam dari variabel data, dan isi dari key-nya adalah nama. Misalnya saya akan cek untuk alamat ya. Di sini kita punya alamat, tapi kita sudah pernah menghapusnya dengan menggunakan perintah delete. Saya akan cek dengan menggunakan alamat. Coba saya Ctrl S. Nah, ternyata dia tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan? Karena di sini sudah pernah kita hapus. Ya, ini adalah cara untuk melakukan pengecekan. Apakah di dalam objek ada suatu key ataukah tidak. Nah, misalnya kita akan punya untuk data seperti ini ya. Kadang kita ingin mengeluarkan untuk semua datanya. Apa-apa saja key yang ada, kemudian apa saja isian-isiannya. Ini adalah salah satu cara yang bisa kita gunakan. Coba saya hapus dulu, kemudian saya akan coba untuk keluarkan semua datanya dengan menggunakan perulangan. Kita bisa masukkan dengan for, kemudian di bagian dalam dari for kita tentukan, misalnya saya akan buat sebuah variabel dulu, let key, kemudian in data, ini ya. Kemudian coba saya akan keluarkan isiannya, dokumen.write, kemudian saya akan tuliskan dengan backtick saja. Saya akan masukkan di sana key-nya, isiannya ya. Jadi ini adalah key-nya di yang pertama ini. Kemudian saya akan keluarkan yang berikutnya. Di sini adalah isiannya. Isian dari variabel data dan kita panggil dengan key-nya. Seperti ini ya. Coba saya akan berikan break di sini. Break. Ctrl S. Nah, sekarang dia mengeluarkan semua key-nya, ada key nama, key umur, dan juga key alamat. Dan tiap-tiap variabelnya dia mengeluarkan untuk value-nya. Key nama dia punya value-nya adalah Jambrong, key umur value-nya adalah 25, dan key alamat kita punya isiannya adalah Yogyakarta. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ketika kita menggunakan objek di JavaScript. Karena ini akan banyak kita gunakan nanti ketika kita mengembangkan aplikasi dengan menggunakan JavaScript. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.